Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yaitu bab 3. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Dalam materi ini yang kita bahas yang pertama adalah taharah. Apa itu taharah? Taharah artinya bersuci dari hadas dan najis. Nah, sekarang kita perlu tahu apakah yang dimaksud dengan hadas, apa yang dimaksud dengan najis. Sekarang kita masuk yaitu najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah najis. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Itu perbedaan antara najis dan hadas. Oke. Selanjutnya, apa saja yang harus dibersihkan? Yang pertama adalah semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Kemudian yang kedua adalah lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Kemudian yang terakhir, tahara meliputi dua hal, yaitu tahara dari najis dan tahara dari hadas. Tahara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Sekarang kita akan membahas najis. Sebelum kita membahas hadas, kita harus ketahui najis. Nah, di sini ada beberapa macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Jadi najis itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Dan cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Itu untuk najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Selanjutnya adalah najis mutawassitah. Najis ini adalah najis pertengahan. Adapun contoh najis ini seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Najis ini ada dua macam. Jadi najis yang pertengahan ini dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya, cara mensucikannya cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah
Najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Dan cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mukhalladah. Najis mukhalladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi, dan cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian adalah jenis-jenis hadas. Ya, jadi najis tadi dibagi menjadi 3, sedangkan hadas ini ada yang namanya hadas kecil. Yang pertama dibagi menjadi hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila melakukan salah satu dari 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kemudian hilang akal. Contohnya adalah tidur. Nah, biasanya kita tidur kan bermimpi ya, kemudian kita misalkan kencing atau lain sebagainya. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian menyentuh kubul. Kubul itu apa? Yaitu kemaluan. Dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikannya hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau terkena sesuatu, maka bisa dengan tayamum. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami salah satu dari 6 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah berhubungan suami istri, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Dengan cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan bertayamum. Selanjutnya adalah haid, nifas, dan istihadah. Apakah haid, nifas, dan istihadah ini? Bisa dilihat di sini adalah masalah hadas besar bagi perempuan. Menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, ada yang dinamakan yang nifas, dan ada yang dinamakan yang istihadah. Sekarang kita mempelajari tentang darah atau haid. Darah atau haid yaitu darah yang keluar daripada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kemudian di sini ada pertanyaan, kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun, namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Kemudian berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Jadi yang dimaksud dengan istihadah ini adalah penyakit.
Jadi apabila darah keluar sudah melebihi dari hari ke-15, maka darah itu merupakan darah istihadah, yaitu penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter, dan perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca, dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid. Kemudian berhubungan suami istri dan cerai dari suami. Ya, bisa dilihat, jadi perempuan sedang haid ini tidak bisa dia memegang Al-Quran, dia tidak bisa tawaf, dia tidak bisa berdiam diri di masjid, dia tidak bisa berhubungan suami istri, dan dia tidak bisa cerai dari suaminya. Kemudian darah nifas, yaitu adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Jadi yang dimaksud dengan nifas, darah nifas ini adalah darah yang keluar sesudah perempuan itu melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas diwarnai juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari, dan paling lama 60 hari atau 2 bulan. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandi haid. Kemudian kita masuk darah istihadah. Ketiga, darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid. Jadi apabila ada darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit, darah istihadah ada 4 macam. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid, kemudian keluar lebih dari masa haid, yang ketiga, keluar sebelum usia haid dan setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkanlah darah itu. Pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Jadi, apabila ada darah istihadah keluar, maka hendaklah ia melaksanakan sholat. Maka ia hendaklah membersihkan darah itu. Setelah itu pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Dia diperbolehkan. Kemudian apa hikmah atau manfaat yang kita ambil setelah mempelajari materi ini? Betapa pentingnya bersuci. Apa itu bersuci? Yaitu adalah taharah dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Adapun keutamaan antara lain, satu, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Selanjutnya, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita, khususnya kami pribadi. Dan